Oke guys, ya jadi aku eh, lagi ngeliat sama juara. Ya, ada kata ntar waktunya habis lagi ya udah biarin deh, nggak usah masuk lagi kataku. Ya udah kita pembinaannya kelar aja, besok lagi gitu ya. Semoga suara saya cukup kedengeran ya. Biasanya kalau pakai laptop tuh suaraku rada mendem ya. Suaraku kedengeran jelas kan ya? Makanya aku selalu Jelas, Mas. oke, makanya aku selalu pakai ada dua device gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kita kembali ke urusan tadi. Problem ini nomor 65. Oke, tadi thank you banget sih. Akta tadi jawabnya pertama dari salinitas terus kemudian ganti gitu ya. Dan ketemunya adalah ketika kamu melihat dari soal yang atasnya. Tadi gini, apa ya? Istilahnya setiap apa ya? Setiap soal yang ada di sini itu adalah sebuah kesempatan gitu ya. Aku bilangnya kayak gitu. Kenapa? Karena eh satu soal dan soal lainnya bisa jadi nyambung kayak gitu. Dan bisa jadi eh apa ya? Istilahnya kayak saling menguatkan ya. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Karena pikiran gini, kalau misalkan di nomor 64 ini kan dia bilang sebagai jumlah garang. Nah, kemudian di nomor 65 ini adalah jumlah padatan, kayak gitu. Nah, meskipun memang agak kontroversial lagi gitu ya. Secara arti sebenarnya nggak gini-gini amat sih, nggak bukan dibilang sebagai jumlah padatan banget ya sebenarnya. Ya namanya densitas itu ya massa jenis ya. Densitas itu juga massa jenis itu. Berarti kan ya nggak cuman padatannya doang yang dihitung. Harusnya gitu. Nah, cuman oke. Nah, kalau dilihat dari tipe-tipe soalnya ini dari zaman bahula gitu ya, dari zaman dulu itu Pak Warsito kalau misalkan dia refer kepada kalau dia mengacunya kepada kayak jumlah padatan, indeks jumlah padatan gitu. Beliau itu selalu bicara masalah densitas kayak gitu. Jadi kalau dia bilang jumlah padatan itu ngarahnya pasti ke densitas kayak gitu. Nah, jadi ini perlu kalian note ya, harus berhati-hati gitu aja sih. Sip. Oke, seperti biasa kita poin nih, aman ya. Jadi gitu. Di mungkin sambil ngepoin. Jadi teman-teman ya selama satu semester kemarin itu gampangannya adalah kalian belajar teorinya gitu kayak gimana. Teori secara kebumiannya seperti apa gitu ya. Di sini itu kita mulai ngerjain soalnya gimana. Mulai sekarang gitu kan. Ya kita sambil nyambi strategi, ya kan. Strateginya buat ngerjain soalnya gimana gitu. Atau kadangkala ada triknya atau kadangkala ada jebakannya ada di mana biasa gitu-gitulah. Kita akan coba cari-cari itu ya. Nah, kebetulan kalau si OC sendiri kan ya teorinya udah selesai pikirku. Ntar tinggal nambahi kalau misalkan saya dapat info-info A1 dari Ulia atau teman-teman pelatnas yang lainnya kan. Ntar baru saya tambahin lagi materi yang perlu keluar gitu kan. Tuh ntar aja lah. Itu aja sih. Jadi kita sambil nyambi gitu ya. Nah, mungkin jadi di TO selanjutnya itu kalian bisa praktekkan. Dan saya pikir saya akan coba variasi aja ya. Saya akan coba variasi aja soal-soalnya dari OSK-OSK ini ya. Karena penilaiannya sudah ada gitu. Jadi saya bisa bikin soal dengan penilaian yang bisa mengikuti OSK-nya gitu. Jadi kayak supaya lebih cocok aja gitu kan. Oke, good. Jadi nomor 65 ini poinnya cuma satu. Belum ada yang terlalu ya. Semoga malat. Ya, oke. Sebenarnya kalau misalnya dicari ya, sebenarnya aku kepo sebenarnya sama ini density gitu. Recall density is defined as mass per unit volume kan. Dan density itu dia bilang sebagai mass per unit volume dan cuman gitu doang gitu. Ya, teman-teman bisa lihat ke sini gitu. Aduh nge-lag. Aduh.
Aduh, alah. Nah ini, oke. Nah ini, ya di halaman berapa nih? 150, nah 150-an lah, dicek. Di buku ini ya, eh scenografi biasa, esensial. Nah, jadi densitas atau massa jenis itu adalah salah satu properties dari air laut itu sendiri. Dia kecil, perbedaannya kecil, cuman ternyata signifikan gitu kan. Dia dia perbedaannya kecil tapi signifikan. Nah, itulah densitas gitu ya. Perbedaan sebesar ini aja gitu kan. Sebesar 28 gram, 30 gram itu bisa membedakan antara air laut sama air biasa. Kayak gitu. Nah, ya, kalian ingat ya, nanti kalau misalkan air biasa, itu densitasnya air biasa tuh biasa adalah 1000 pas gitu biasanya ya. Maaf kalau jelek. Nah, jadi dia 1000 pas, terus kilogram per meter pangkat 3. Nah, kalau pakai gram dia satu gitu ya, satu. Nah, gram per meter pangkat 3. Nah, itu. Jadi kalau pakai kilogram per meter pangkat 3 dia 1000. Kalau pakai gram per sentimeter pangkat 3 itu satu. Nah, tapi sekali lagi ya, konversi-konversinya silakan dipelajari sendiri, oke. Maksudku, kalian kalau udah sampai tahap ini jangan dihafalin. Maksudnya jangan banyak ngafalin. Yang kalian perlu hafalin itu misalkan dari 1 kilo ke 1 gram itu berapa gitu-gitu aja yang perlu dihafalin. Jadi nggak usah, ya. Soalnya ntar kalau misalkan tiba-tiba kalian dikasih densitas apa gitu ya, densitas minyak misalnya densitas apa gitu kan, kalau misal kalian cuma ngafalin doang, ini 1000, ini satu, ya bingung nanti. Tapi pada dasarnya perubahan dari kilogram per meter pangkat 3 ke gram per sentimeter pangkat 3 itu ya dibagi 1000 gitu ya. Jadi kalau ke gramnya dibagi 1000, kalau naik itu dikali 1000. Jadi di sini ya misalkan ah, sekitar ini. Nah, air laut itu ya, air laut itu kan, laut. Air laut itu biasa nilainya itu adalah 1030. Nah, di sini kalian bisa ngetek ya. Kalau misalkan dia bilang densitas air, terus dia nilainya 1000, pasti satuannya itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini kalau saya sebutannya itu sense gitu ya. Saya bisa sebut dia sebagai sense kebumian. Sense, SENSE gitu ya. Sense, ya itulah sense. Artinya kalian secara natural itu kayak udah tahu, oh berarti kalau nilainya segini nih kira-kira satuannya ini gitu. Oke, nah itu perlu dilatih lagi dan itu perlu terus dicek juga ya karena itu bakal penting sekali gitu ya buat ke depannya. Ya, sense itulah. Nah, nggak cuma di OC juga ya, di semuanya sih geologi, eh, mete gitu kan. Mete misalnya ketemu peta ini, oh berarti ini peta mengenai tentang apa gitu. Atau geologi kalau kalian nemu batuan eh, gamping berarti kalian langsung kepikiran, oh ini berarti laut dangkal kayak gitu loh. Itu namanya sense. Oke, nah itu latihan, terus dilatih aja. Oke, nah, jadi perbedaan kalian bisa lihat gitu. Dia perbedaannya itu cuma 30 gitu kan. Perbedaannya itu cuma 30 gitu. Nah, tapi perbedaan sekecil itu gitu kan, itu tuh bisa pengaruh banget ya kepada perbedaan antara air laut dan air biasa. Nah, itu yang mau disampaikan sama kata-kata yang ada di sini ya. Nah, di sini ada kata-kata lagi. Blablabla ini. Kan gini ya. Jadi density adalah massa dibagi volume kan gitu. Oke, gitu kan. Tahu lah ya. Nah, terus nah ini, ketika ya, substansi, ya, substans itu ya ini, jadi itu partikel-partikel padat ya. Substans ini ya kita merefernya kepada partikel-partikel padat yang dia itu tersuspensi. BTW, eh, tersuspensi itu artinya dia partikel padat yang dia itu terbang-terbang di laut. Itu namanya suspensi. Kalau misalkan kalian melihat debu, ya kan, debu terus ada cahaya ilahi gitu kan. Nah, itu kan kalian ada debu-debu terbang.
Kalian ngeliat ada debu-debu terbang, nah itu namanya suspensi. Ya. Nah, kalau di sini suspensi di air itu artinya berarti ada partikel padat yang dia terbang-terbang tapi dia ada di laut gitu ya. Sebenarnya bahasan suspensi ini ada di pembahasan sedimen sebenarnya. Jadi suspensi ini adalah salah satu cara sedimen itu ditransportasikan sebenarnya. Ya kalian bisa cek di situ ya. Nanti kan ada yang sedimentasi ditransportasikan kan ada yang rolling gitu kan, ada traction, gitu, ada yang lompat-lompat, nah gitu-gitulah. Nah, salah satunya itu adalah suspensi. Jadi dia kayak terbang itu. Nah, gitu. Jadi dia nggak ngendap, sih belum ngendap. Oke, well, jadi ketika substansi ini kita kasih gitu ya, sebuah zat ini kita kasih ke dalam air dan dia kemudian dissolve atau terlarut di situ, ya. Jadi sebuah zat-zat itu kita masukkan ke air dan ternyata airnya ini kemudian dissolve, gitu kan. Nah, densitas air itu akan bertambah, gitu kan, karena air itu sendiri akan memiliki massa yang lebih banyak gitu kan, yang ditambahkan dibagi dengan volumenya, ya istilahnya volumenya tetap tapi massanya bertambah gara-gara ada larutan tadi, jadi padatan yang terlarut tadi ya, atau padatan yang tersuspensi di dalam air lautnya itu sendiri, kayak gitu. Nah itu ya, nah mungkin atas dasar ini kali ya, jadi bapaknya itu Pak Warsito itu langsung bilang aja bahwa kalau misalkan kalau kita bicara indeks jumlah padatan yang terlarut itu hubungannya pasti sama densitas gitu. Jadi makan tolong di tag beneran kata-katanya ya. Jumlah padatan apa jumlah garam. Kalau jumlah garam itu ke salinitas. Kalau jumlah padatan itu ke densitas. Meskipun nggak bisa itu ya, nggak bisa dibilang seperti itu langsung ya. Ya tapi kan oke lah. Namanya strategi ya gitu. Kita ngikut lah strategi sama si itu. Ikut pola bapaknya lah ya kayak gitu aja ya. Oke. Nah, ini nomor 66 ya, soal yang sangat sering kalian baca ya kan. Ini kebetulan ada Fatih nih, Fatih. Oke, silakan ya. Nomor, bentar. Tadi poinnya udah belum ya? Oh, udah ya. Oh, itu udah poinnya. Oke, sip. Jadi poinnya ini cuma satu doang ya, easy. Nomor 66 ya, silakan. Pada Fatih ya. Nomor 66. Sangat sering ya. Saya pikir teman-teman juga pada tahu jawabannya. Viskositas air laut tergantung pada bla 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 bla. Viskositas ini berarti kaitannya sama kekentalan ya. Kekentalan fluida. Bagaimana fluidanya mengalir cepat atau lambat. Kalau cepat berarti viskositasnya rendah. Kalau fluidanya mengalir lambat, viskositasnya gede. Oke, itu aja. Oke, saya pikir ya itu. Jadi ini adalah nyambungnya ke trilogi sama sifat air laut ya. Jadi suhu, densitas, sama salinitas. Itu yang dia mempengaruhi si viskositas air lautnya itu sendiri. Gitu. Kecerahan, nah semua jawaban kan ada kecerahannya dan kecerahan itu bukan jadi penyebab utama dari viskositas air laut. Justru mungkin kecerahan juga muncul gara-gara suhu, densitas, sama salinitas kayak gitu. Dan aku pikir nggak bisa langsung dihubungkan ya, kayak misalnya oh berarti lek budak itu berarti salinitasnya gede kan, nggak mesti juga gitu kan. Ya itulah. Nah, tadi tuh aku mau bilang apa ya, masalah viskositas dulu lupa aja. Sebentar. eh
Oh ya ini viskositas gitu ya. Seringkali kita bicara viskositas atau kekentalan itu biasanya kan muncul di fluida gitu ya. Fluida kan gas sama cairan lah. Itu tuh biasa kita sebut sebagai fluida ya, karena dia tidak terkompresi. Eh, Maksud aku dia bentukannya nggak tetap dan bentuknya itu bisa memenuhi ruangan. Nah itu tuh biasa fluida gitu. Jadi fluida itu bukan gas doang, tapi ya fluida juga bukan bukan air doang gitu, tapi gas dan air ini adalah fluida namanya gitu. Fluid gitu karena dia fluid bisa bisa berubah-berubah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hubungkan sebenarnya di mantel itu, mantel bumi ya, kita agak sedikit nyambung ke situ ya. Nah, mantel bumi itu ternyata kalau misalkan kita cek, itu dia punya viskositas juga loh guys, gitu. Kan kita selalu mikir kayak, lah mantel bumi kan padat, gitu kan. Mantel bumi kan padat toh, gitu. Nah, tapi kok bisa konveksi gitu kan. Nah, konveksi itu pada dasarnya dia bisa terjadi kalau dia itu fluida sebenarnya. Dia punya viskositas dan segala macam ya, salah satunya juga. Nah, terus si mantel kok bisa konveksi juga. Nah, ternyata emang mantel itu sebenarnya ya ada part dari mantel itu yang cukup fluid ya. Tapi viskositasnya sangat gede. Jadi kekentalannya itu 10 pangkat 9 apa kalau nggak salah saya. Itu ada salah salah satu PPT dari dosen saya gitu ya, menuliskan bahwa kekentalan dari si mantel itu sangat 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 besar sekali gitu ya. Nah, gitu guys. Jadi makanya ya semacam nggak begitu notice ya. Ya kalau misalkan mantel kalian itu geraknya viskositasnya kecil ya kalian goyang-goyang ya. Ya kita harus bersyukur ya geraknya sedikit gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan kalian kepo sebenarnya ada gitu ya. Ada sebuah praktikum yang dia itu em, apa ya praktikum tentang viskositas ini atau tentang kekentalan ini. Itu tuh ada sebuah benda yang sejak zaman 1900-an itu sampai sekarang yang netes itu baru 2 kali atau 3 kali gitu. Itu ada praktikumnya di saya lupa institutnya, kayaknya Caltech deh kayaknya, California Technology kayaknya. Kalau kita cek, jadi benda paling viskositas di bumi gitu ya. Itu tuh sampai ada praktikumnya ya. Apa ya? Most viscous thing on Earth. Nah ini tar pitch, nah ini dia. Teman-teman bisa cek di sini ya. Tar pitch ini adalah apa ya zat kayak kayak karbon gitu. Dia terbuat dari aspal atau bituminus. Nah, bitumin itu kan salah satu dari batu bara ya, salah satu dari jenis batu bara. Nah ini dia diestimasi memiliki kekentalan 2 juta kali daripada madu coba lah. 2 juta kali dari madu dan lebih kental lagi 20 miliar kali gitu kan dari air. Nah, gitu. Dan makanya dia jadi itu gitu. Kan kita ngelihatnya ini kayak padat ya. Kan kita ngelihatnya ini kayak padat, tapi sebenarnya dia itu sangat-sangat kental sekali saking kentalnya sampai butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Nah, ini dia butuh 69 tahun buat netes doang gitu. Buat satu tetesan itu butuh 69 tahun. Nah, ini yang ingin coba saya bawa ke sini gitu ya. Mungkin kalau saya zaman dulu kalian kan ya apa ya misalnya kalau kalian tak ceritain ini mungkin agak sedikit bingung kalau misalnya di awal-awal gitu ya jadi makanya saya suruh percaya aja gitu ya kayak ya udah percaya aja gitu ya bahwa si mantel ini dia bisa konveksi gitu aja sih ya paling saya cuma bilang kayak gitu kan nah tapi sekarang kita tuh bisa apa ya, sekarang lebih advance lah ya teman-teman kan udah belajar banyak juga jadi bisa lihat di sini bahwa sebenarnya ada gitu ya ada sebuah benda yang netesnya itu saking lamanya gitu kan lama banget karena viskositasnya yang tinggi tuh nah si mantel tuh yang mirip-mirip kayak inilah ya si mantel itu mirip-mirip kayak ini jadi dia tuh sebenarnya fluid cuman viskositasnya tinggi gitu kan bagi waktu manusia itu kan ya apa ya itu lama ya
Ya, ini kan 69 tahun. Ini aja adalah praktikum yang paling lama ya. 69 tahun. Nah, buat bumi kan ya umur 69 tahun mah kecil ya kan. Jadi ya aman aja gitu. Nah, makanya perpindahan lempeng ini itu kan baru kelihatannya setelah 200 juta tahun, 500 juta tahun baru kelihatan tuh benua-benuanya berubah-berubah semua kan. Ya karena pergerakan yang sangat kecil itu tadi gitu. Tapi ya pergerakan yang kecil itu tadi gitu kan. Tapi kalau ukurannya gede ya otomatis gempa gitu kan. Kerasanya bagi manusia yang kecil ini itu pasti besar sekali ya kan. Ya kayak gitulah. Ya toh sama kayak kita sebagai manusia terus ada semut di samping kita. Kalau misalnya kita nepok semutnya kan pasti mental jauh kan kayak gitu kan. Padahal menurut kita ya kita nepoknya pelan gitu kan. Tapi menurut semut itu udah sangat kencang ya seperti itulah kira-kira. Bumi kita ini sebenarnya geraknya ya lambat. Cuman buat kita itu udah sangat besar sekali. Oke, ya itu intermezzo aja ya. Siapa tahu kepo. Jadi silakan deh cari gitu ya. Mm-mm. Nah, maksud saya juga di sini kecerahan itu jadi nggak relevan karena ada benda yang apa ya bening tapi dia viskositasnya gede itu ada gitu kan kayak dia bening tapi dia viskositasnya gede ada yang dia itu nggak bening tapi viskositasnya ya bisa jadi kecil gitu. Gitu jadi kayak kecerahan nggak begitu mempengaruhi di sini gitu ya. Tapi suhu, densitas sama salinitas itu bisa mempengaruhi viskositas karena lebih terkait kepada si molekul kayak gitu. Karena kan apa ya, bagaimana viskositas ini muncul itu gara-gara molekul gitu kan. Nah, makanya parameter apapun yang mempengaruhi molekul ya berarti itu jawabannya gitu. Sedangkan saya pikir kecerahan itu adalah bukti gitu ya. Kecerahan itu adalah bukti kalau molekulnya ini sudah terjadi apa, terjadi perubahan gitu. Jadi kecerahan ini bukan sebab tapi lebih ke akibatnya kayak gitu ya. Nah, di situ. Terus di sini juga kalau boleh saya nge-refer ke geologi ya, siapa tahu eh nyambung dan ya ini nyambung gitu ya. Nah, karena kan apa ya? Kan aku selalu bilang kayak kebumen tuh kalian harus bisa menggabungkan informasi dari buku satu sama buku yang lain gitu kan. Kalau udah kayak gitu ya gitu. Nah, level-level anak nasional tuh kalian harus bisa gabungin buku gitu ya. Saya, nah di sini itu kalau di buku esensial yang ini yang warna hitam itu kalau bisa buka di Volcanus dan kok malah balik sih ya, salah pencet. Nah jadi di sini bagiannya ini ya kalau nggak salah tuh di sini tuh ada kata-kata terkait viskositas. Saya pernah baca deh, kayak di awal-awal apa ya? Mana ya? Nah ini dia. Ini mungkin apa ya bahasanya sama-sama viskositas tapi karena kasusnya di geologi jadi penyebab yang mempengaruhi viskositasnya bakal beda. Nah itu yang perlu kalian tag ya, yang perlu kalian note nanti bisa dicatat gitu ya. Nah contoh di sini eh, faktor affecting viscosity itu adalah faktor yang affecting viscosity ya kalau di sini itu berarti apa silika gitu ya. Nah, kalau di sini tuh berarti ya silika. Karena kalau silikanya makin banyak, berarti dia lebih lebih kental. Tuh, kalau silikanya makin banyak, dia akan lebih kental. Terus volatil atau gas. Nah, volatil ini itu akan mempengaruhi mobilitas dari magma atau pergerakan dari magma. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, water dissolved in the magma tends to increase fluidity because it reduces polymerization. Nah, oke. Nah, habis ini saya akan jelasin sedikit tentang polymerization. Kalau teman-teman apa ya, mungkin yang cowok cuma dua ini. Atau mungkin dari kalian ada yang pernah main Yu-Gi-Oh! Itu ada namanya polymerization.
Namun kalau di kimia ada istilah juga sih. Ya itu artinya adalah dua zat polimer yang kemudian kita gabung jadi satu gitu. Atau fusion gitu kan. Nah, jadi proses dari deret Bowen, deret deret suku sih? Iya, itu ya. Deret itu. Nah, kan dia kan dari olivine menuju ke quartz gitu kan. Nah, itu ternyata bentuk molekulnya itu makin berubah dan semakin menjadi quartz itu faktor apa ya istilahnya proses polymerization-nya itu makin banyak gitu. Jadi di quartz itu semakin dari olivin menuju ke quartz itu makin banyak proses polymerization-nya. Jadi pada nyantol-nyantol gitu loh modelnya. Jadi kayak makin merekat, makin ya nyambung antara silika satu dengan silika yang lainnya. Nah, itu yang kemudian meningkatkan viskositas gitu. Jadi dia meningkatkan viskositas dari si magma. Nah, kalau misalkan ketambahan banyu gitu kan, ketambahan air, maka dia itu akan lebih fluid gitu. Karena air itu akan mengurangi proses polymerization ini gitu ya. Ini kan makin menarik ya sebenarnya kalau bisa disambungin kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan gasnya atau airnya itu berkurang, maka magmanya itu akan makin asam kayak gitu. Nah, itulah. Tuh, itu salah satunya ya. Jadi mungkin dari silikanya sendiri, terus ada tambahan dari volatil, kan kayak gitu kan. Tuh, terus apa mana ya? Ya mungkin itu ya selesai ya. Cuma di situ doang ya. Oke, nah ini. Jadi berarti ada dua tuh komposisinya ya. Berarti berdasarkan silika sama konten gas kontennya atau jumlah jumlah gas atau jumlah air yang ada di situ. Tadi ada kata-kata yang bagus. Oh ini nih. Nah ini ada ini ya. Magma yang berasosiasi dengan letusan eksplosif itu 5 kali lebih kental daripada magma dari yang efusif ya, yang letusannya yang kayak di Hawaii gitu. Nah, ya kan ini bab 4 ya, kan ini bab 4 dan dia di apa ya, dikatakan sebagai polymerization itu di bab 4. Padahal kalau misalkan teman-teman nyambungin itu ada di bab 2 itu yang gambarin model dari molekul silikanya kayak gimana. Nah, ini dia. Kalau misalnya lihat di sini. Nah, di sini ada disebutin lagi. This important phenomenon called polymerization gitu. Jadi, nah, jadi silika itu sebenarnya SiO4 gitu ya. Pernah nggak kalian mikirnya silika ini kan SiO4 ya. Tapi kuarsa rumusnya adalah SiO2. Lah, O-nya O-nya ini kemana gitu. Sisa O-nya kemana gitu. Pernah nggak kayak gitu. Nah, jadi silika itu sebenarnya ini yang kita katakan sebagai silika itu adalah SiO4 4 itu yang kita sebut sebagai silika itu sebenarnya itu gitu ya. Kalau Si doang itu kita sebut sebagai silikon. Beda ya. Kalau Si aja itu namanya silikon. Tapi kalau silikat ya silikat gitu ya. Atau silika sih bisa kayaknya. Silika boleh lah ya. Nah, silikat gitu ya. Itu adalah SiO4 4 ya. Tapi biasanya silikat tuh dikatakan sebagai ion ya gitu kan. Kalau silika itu yang bukan ion. Jadi kayak ya itulah. Tapi yang jelas kalau kita bicara silikat itu pasti urusannya adalah SiO4 4 gitu aja sih. Nah, masalah ini. Nah, kalau misalkan ini silikat itu adalah bentukannya kayak piramid ini, O-nya 4, lah kuarsa itu O-nya kok cuma 2. Kalau di rumusnya kuarsa kan SiO2 kan. Nah, berarti O-nya yang 2 kemana gitu loh. Nah, proses ini ya ternyata si silikat itu tuh bisa menyatu antara silikat satu dengan silikat yang lain. Contoh kayak gini. Nah, jadi yang pertama ada yang independen kayak gini kan. Terus ada yang saling nyambung kayak gini. Jadi salah satu dari oksigennya itu dipakai buat silikat yang lain. Jadi kayak gabung gitu. Nah, kayak gini.
Terus ada yang bentuknya double chain, ada bentuknya kayak sheet, kayak apa, lembaran gitu-gitu. Nah, somehow sampai dia menjadi kuarsa, dia akhirnya bentukannya acak kayak gini. Jadi seakan-akan setiap oksigen itu kepake gitu ya, saling kayak dipakai barengan gitu kan. Jadi bentukannya bisa kayak gini. Nah, itulah kenapa kuarsa itu nggak punya belahan, bener kan ya? Iya, dia nggak punya belahan. Dia adanya pecahan sih. Ntar kalau pecah dia bakal konkoidal gitu kan. Nah kan, nah kenapa dia nggak punya belahan ya? Karena bentukan molekul antar silikatnya itu acak gitu. Nah, ya kenapa kok bisa kayak gitu? Ya ini proses ini terbentuk karena namanya polymerization kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek gitu ya. Kalau ini itu biasanya yang mineralnya itu basah atau ultra basah kayak olivine, pyroxene itu biasanya dia akan memiliki silikatnya kayak gini bentukannya. Jadi kayak independen gitu loh. Nah, terus kalau misalkan makin ke intermediate, dia itu perbandingan antara Si sama O-nya itu 1:3. Nah, di sini ya, teman-teman bisa baca. Jadi kalian coba cek gitu, rumus-rumusnya dari si, harusnya ada nggak sih di sini? Nah, ini dia. Jadi kita bisa cek dari rumusnya dari olivine sampai si quartz gitu. Jadi perbandingannya tuh ada gitu. Maksud saya, nah kalau ultra basa atau dia itu single tetrahedron kayak gini, maka di rumusnya itu pasti akan disebutkan SiO4. Coba cek, contohnya di olivin gitu ya. Terus kalau pyroxene SiO3. Nah berarti kalau dia udah jadi SiO3, berarti bentuk molekul silikatnya itu udah saling nyambung atau single chain kayak gini. Kayak gitu ya. Nah kalau ini, nah, kalian bisa lihat lah, Si-nya 8, O-nya ini ada 24 kan? Bener nggak? SI-nya 8, O-nya 24. Berarti kan 1:3. Berarti kalau 1:3 dia bentukannya chain gitu ya. Atau saling nyambung jadi chain gitu. Nah, cuman kayaknya eh OH ini itu yang bikin chainnya ini jadi kayak double chain gitu ya. Mungkin karena gara-gara OH ini gitu ya. Pun juga di biotit juga sama, atau muscovit juga sama. Nah, di sini kan kalian bisa lihat SI-nya 3, O-nya 12 kan. Udah nggak? Nah, makanya dia jadi kayak kayak chain gitulah. Terus dia bisa jadi plain, sheet dan segala macamnya. Nah, semakin ke sini dia ya ya di sini ya gitu. Kamu bisa lihat ini SI-nya 3, O-nya 8. Berarti kan 1:2 sekian gitu ya. 1:2,67 lah gitu ya. Artinya dia perbandingannya udah nggak 1:3 lagi. Nah, kalau dia perbandingan udah bukan 1:3, itu berarti dia udah mulai ngebentuk kayak gini. Dia mulai ngebentuk model yang apa, acak kayak gini lah. Dia bukan kayak panjang gitu ya, nggak. Nah, tapi karena seperti ini, maka dia masih punya belahan gitu. Ya kan, potasium apa feldspar kan dia masih punya belahan kan, belahan dua arah kalau nggak salah. Nah, baru ketika dia jadi kuarsa itu benar-benar 1:2 gitu ya, sehingga bentukannya lebih acak lagi. Dia nggak nganu. Nah, efek inilah yang kemudian membuat magmanya itu jadi lebih viskos kayak gitu. Ya itu ya, itu mungkin kalau nyambung ke ini. Nah, makanya itu, dan itu apa ya? Mungkin kalau dulu kita bilangnya ya, mungkin kalian cuma belajar, oh, kalau magmanya basah itu berarti encer gitu ya. Kalau magmanya asam itu berarti rada seret gitu ya pergerakannya. Nah, sekarang kalian mesti tahu gitu kenapa bisa kayak gitu. Nah, oke ya. Jadi coba kalian cari tahu gitu ya. Semakin harus cari tahu lebih banyak lagi ya, karena tuntutannya kayak gitu ya. Gimana ya? Oke, kayaknya sih kita ya, dengan melihat waktunya kita akan tutup di sini ya. Ya nomor 67 ya. Oh ya, nomor 66 bisa dinilai dulu. Silakan. Lupa guys. Itu tuh saya kasih di situ. Itu. Karena nilainya
Lucu ya. Nah, di sini kita juga bisa niteni ya. Oke, kita juga bisa niteni untuk nomor 66. Soal yang kayak gini doang, yang kayaknya kita bisa logikakan aja. Itu ternyata poinnya 3. Bener ya, ini poinnya 3 gitu. Kayak, hah? Kayak gini poinnya 3. Nah, berarti ini adalah sebuah opportunity ya, atau kesempatan buat teman-teman ya. Poinnya 3. Nah, ini kalau kalian lihat soalnya ini udah tau lah ya jawabannya. Sorry, poinnya berapa gitu pasti. Tahu lah ini poinnya berapa ya kan. Oke, penutup ya silakan kepada Indonesia bisa dijawab. Nomor 67. Jawabannya yang D, Mas. Ini dia. Hmm. Saya itu kita harus hafal ya. Ada ada teman-teman yang nggak hafal. Dia saya harap dia hafalin ya. Nah, cuman secara matematis atau perhitungannya, oh ya bisa. Oke, mari kita cek ya. Jadi kan ya kata-katanya di bumi ada fase, gitu kan. Di sini suruh memilih pernyataan terkait fase air, gitu ya. Pokok apa aja yang perlu didetail guys. Pertama, kalau menyerap panas berarti kan meleleh. Oh, ini semuanya meleleh atau mencair ya? Oke. Oh ya, ding, meleleh sama mencair sama kepet. Maaf. Nah, nah ya, jadi kalian bisa lihat kalau misal meleleh kan berarti dia berubah dari padat ke cair. Berarti kan molekulnya saling terlepas. Kalau molekulnya kelas berarti suhunya harus dinaikkan. Berarti dia menyerap panas, gitu ya. Kalau kalau dia melepaskan panas berarti kan eh, dia makin dingin gitu ya. Makin dingin berarti harusnya makin membeku kayak gitu. Itu yang perlu ditekan sih. Cuman nilai 80 ya 100 sekian itu. Nah, itu tuh adalah nyambung kepada panas latennya sebenarnya. Oh, itu kan adalah nilai di panas latennya sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat ya. Ini aja deh, langsung di PPT ku aja. Gampang. Daripada nyari di buku ya. Oh, ini. Ya, nah, jadi 80 kalori itu adalah panas yang dilepaskan atau diserap ketika ada perubahan dari padat ke cair atau cair ke padat. Nah, itu nilainya 80. Tapi kalau misalkan yang gas yang terevaporasi atau kondensasi itu butuh panas sebesar 540 sampai 600-an gitu ya. Terus berarti kalau dijumlah 600 tambah 80 berarti dia itu berubah dari gas menuju ke padat atau sebaliknya. Nah, nilainya podo kok guys. Maksud aku ya kalian bisa lihat melting sama freezing. Kalau melting itu sama-sama 80, nah freezing kan 80 juga. Cuman prosesnya beda. Dia itu kalau melt berarti dia absorb, kalau freeze berarti dia release. Gitu ya. Cuma nilainya pasti sama, apa angkanya sama. Kalau angka-angka ini ya apa ya? Silakan dihafalin. Karena sebenarnya pada dasarnya setiap zat itu punya angka yang beda-beda gitu kan. Ya tentu saja panas laten air sama panas laten zat yang lain pasti kan beda ya. Nah, otomatis ya punya air ya pasti 80 gitu. Selama dia air ya pasti dia 80 gitu kalau mau melt atau freeze gitu. Ya, tapi itu aja yang perlu dihafal sih. Yang zat lain kan nggak nyambung banget ya. Jadi itu 80 ya. Nah, sehingga mari kita cek. Mari kita cek ke mana yang bener gitu.
Satu gram es di bumi bersuhu -40 mulai meleleh atau mencair dengan menyerap panas. Oke. Oke, kita note dulu aja. Nah, salahnya yang A ini di mana kira-kira? Kita baca lagi gitu ya. Satu gram es di bumi bersuhu -40 mulai meleleh dengan menyerap panas sebesar 80. Ini itu kayaknya salahnya adalah dia bilang satu gram es dengan suhu 40 mulai meleleh. Nah, padahal -40 itu harusnya dia belum meleleh ya. Dia belum meleleh tuh harusnya kan. Harusnya dia kata-kata mulai meleleh ini kayaknya kurang ya. Berarti kita kita ya salah gitu kan. Kita salahin gitu. Meskipun dia udah menyerap panas ya, udah bener nih menyerap panas ya. Cuman kata-kata di sini kurang. Oke, yang B. Kalau yang B di sini melepaskan panas. Jadi saya pikir salah ya. Pokoknya saya ingin melepas sih langsung coret aja. Ya kan namanya dia meleleh ya, otomatis dia menyerap ya kan. Jadi B sama C ini salah. Nah, yang E tadi kan jawabannya D kan ya. Nah, yang E kalau misalnya juga di bumi bersuhu -40 mulai meleleh juga ya sama ya. Sama sih. Kok mirip? Kok acak mirip kan? Eh, iya mirip guys. Menarik. Mulai meleleh mencair dengan menyerap. Oh iya. Oh dan ya. Dan menyerap. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Sama ya. A, B, E podo ya. Berarti like, salah ya. Salah. Berarti jawabannya berarti doang. Iya mau banget ya. Nah, jadi itu ya. Itu salah satu strategi ya. Kalian bisa coret-coret metode menyalahkan ya kan. Jawaban itu kan pasti cuma satu ya. Oke, kalau sini apa? Satu gram es di bumi akan meleleh dan menyerap panas lebih dari 80 kalori. Nah, ini oke. Iya, karena suhu awalnya dia -40 kayak gitu. Hmm, meskipun sebenarnya secara ini saya lebih kurang detail ya. Maksud aku, dia masih kurang detail ya. Aku ya. Udah 90. Oke, kita percepat. Nah, maksudnya itu ya oke sih. Dia lebih dari 80 kalori, oke gitu ya. Iya, kayaknya gitu sih. Gimana ya? Ya, kita harus buka perhitungannya sih. Hmm, waduh, aku harus konversi lagi. Ya, kita tentunya harus ngitung dulu pakai asas split lah yang buat buktiin. Tapi maksud saya itu gini ya guys ya. Kenapa? em, oke, mungkin jawabannya kita bisa bilang yang ini gitu ya. Karena dia bilang akan meleleh gitu ya. Ya, jadi dia bisa jadi meleleh gitu loh maksudnya gitu kan. Kalau dia bilang mulai meleleh itu artinya dia udah meleleh beneran gitu. Dia udah meleleh beneran. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena maksudnya gini, bisa jadi kalau suhu dia 80, misalnya dia dia mendapatkan 80 kalori gitu kan. Itu tuh bisa jadi suhunya itu paling harusnya cuman 10 gitu loh. Ya kan? Jadi kayak apa? Misalkan ya dia suhunya -40 nih, terus tak kasih 80 kalori gitu kan, tak kasih kan. Nah, bisa jadi suhu dia itu belum nol tapi suhunya masih di -10. Maksud aku ya dari -40 ke ke nol gitu kan. Dari -40 ke nol itu butuh berapa kalori lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan 80 kalori ini aku kasih ke es yang suhunya masih -40 kan otomatis dia bisa jadi belum meleleh ya. Dia butuh beberapa lagi supaya nol, baru ketika di nol dia butuh 80 ya harusnya kayak gitu ya. Jadi ya agak sedikit rancu ya jatuhnya kan. Dia di sini
pengetahuan bahasa Indonesia kalian harus dicek dan harus hati-hati ya. Saya pikir ini juga cukup sering muncul ya, jadi silakan di noted lah. Oke. Sebagai penutup, silakan dinilai ya untuk nomor 67 ini dengan soal yang kayak gini. Kira-kira poinnya berapa? Oh, oke. Sip. Oke, jadi poin ya untuk soal kayak gini, ini poinnya 5. Ini adalah salah satu soal dengan poin 5 ya. Nah, mungkin yang kemarin bisa dicek juga, yang nomor 57 itu poinnya juga 5. Jadi poin 5 itu modelnya akan seperti apa gitu ya. Nah ini, kemarin urusan penentuan tipe pasang surut gitu-gitu, itu ternyata poinnya 5. Terus kayak gini, ini poinnya 5. Ya mungkin poinnya 5 itu didapatkan dari mana, karena kalian harus hafal 80 kalori ini gitu ya. 80 kalori ini nyambungnya dari mana ya tadi? Nyambungnya ke perubahan fase tadi ya. Yang mana 80 kalori itu muncul ketika dia berubah fase atau panas latennya itu dibutuhkan dalam sekitar 80 kalori. Oke, itu aja kayaknya buat hari ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mari kita lanjutkan besok ya untuk soal selanjutnya. Semoga kita bisa selesai sampai 75 lah ya. Ya, ntar kalau udah selesai kita lanjut ke soal berikutnya. Gitu aja sih. Mari kita nilai ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.